Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai tutorial SWMM, yaitu perencanaan drainase perumahan. Nah, kali ini yang akan dibahas itu hampir sama seperti program DoFlow yang pernah saya buatkan tutorial sebelumnya. Jadi di sini akan dibahas mengenai pembuatan model, itu berupa input data yang akan dimasukkan, kemudian bagaimana menjalankan proses simulasi atau runningnya, dan terakhir itu hasil simulasi berupa output atau bentuk report yang dihasilkan dari program SWMM ini. Baik, langsung saja. Jadi seperti ini kira-kira untuk tampilan dari program SWMM 5.1. Nah, jadi ini soal pada perencanaan suatu kawasan perumahan, itu jaringan dan kondisi drainase merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan agar terhindar dari genangan banjir. Nah, jadi di bawah ini adalah gambar layout suatu kawasan perumahan di Kota Palembang dengan luas 4.561 dan daerah lokasi penelitian memiliki ketinggian 210 sampai 215 mdpl. Dengan kondisi tata guna lahan itu pemukiman dan perkerasan jalan oleh aspal. Jadi rencanakan jaringan drainase pada kawasan tersebut. Untuk gambarnya itu gambar dari perumahan yang akan kita rencanakan sistem drainasenya menggunakan program SWMM dengan luasan. Jadi untuk nomor ada 14 perumahan atau catchment area dengan masing-masing luasan. Dan selanjutnya kita buka SWMM. Jadi untuk tampilan SWMM yang di atas file edit view itu merupakan menu bar, dan di bawahnya itu toolbar atau yang berisikan shortcut dari menu bar yang di atasnya. Ini tools untuk menjalankan simulasi. Kemudian ini untuk zoom in, zoom out. Kemudian ini komponen utama pada SWMM seperti bendung, pelimpah, storage. Nah, selanjutnya yang pertama untuk memulai, jadi project default kita atur dulu untuk ID label. Jadi di ID label dengan objek masing-masing, misalkan untuk rain gauge itu dengan ID-nya apa, subcatchment bisa kita ganti ya masing-masing dari objek. Misalkan untuk storage, stored, jadi incrementnya 1, jadi setiap kenaikan misalkan untuk junction 1, setelahnya junction 2, jadi increment 1. Kemudian untuk area bisa diatur sesuai subcatchment yang kita gunakan, jadi percent slope atau kemiringan lahan bisa diatur, kemudian percent inverse atau persentase dari lahan yang kedap air, kemudian n inverse itu koefisien kekasaran permukaan. Nah, jadi untuk infiltrasi editor kita menggunakan curve number. Kemudian untuk nodes link itu pada conduit geometrik dan conduit panjang dari jaringan. Untuk cross section bisa dipilih secara default atau bisa diganti ketika mengganti cross section. Untuk view, jadi bisa ditambahkan backdrop atau seperti background, hampir sama seperti program HECRAS. Jadi untuk layout perumahan sudah kita tambahkan pada layar SWMM. Kemudian yang pertama, jadi kita tambahkan
subcatchment untuk dari masing-masing luasan per nomor. Jadi nomor 1 double klik, nah dengan ID SC1, kemudian SC2, subcatchment 2, double klik, untuk subcatchment 3 sama, double klik lagi. Untuk luasan keempat, double klik, kemudian subcatchment 5, nah saya kasih contoh untuk hanya subcatchment 5 sampai subcatchment 5, kemudian ditambahkan not atau join atau junction dengan ID JN. Selanjutnya itu conduit link atau saluran drainasenya. Kita hubungkan dari satu junction ke junction lainnya. Setelah sudah, maka bisa kita hilangkan. Untuk backdrop option untuk menampilkan label, ukuran, kemudian centang not, link, dan subcatch ID. Jadi ini untuk subcatchment ID, junction, dan conduit. Nah, kemudian untuk subcatchment kita hubungkan ke masing-masing outlet. Jadi subcatchment 2 ke junction 2, subcatchment 3 ke outletnya junction 3, untuk subcatchment 4 outletnya JN4, dan subcatchment 5 itu outletnya 5. Nah, dari masing-masing data subcatchment itu sudah ditambahkan untuk luasan pada kolom area. Selanjutnya itu misalkan mau menambahkan lagi dena backdrop yang akan ditampilkan pada layar, dan ini untuk 14 subcatchment dengan masing-masing junction dan conduit itu sudah saya tambahkan semua. Bahkan pada subcatchment SC1 itu bisa ditambahkan untuk area, kemudian width-nya berapa. Untuk subcatchment 2 juga bisa ditambahkan dengan cara double klik. Untuk conduit itu ada outfall 1 atau pembuangan setelah jalan menggunakan saluran berbentuk lingkaran atau tertutup seperti pipa contohnya karena melewati jalan. Kemudian storage dengan maksimum itu 5 meter. Kemudian ditambahkan juga data curah hujan, rain. Jadi data curah hujan
Itu data sumbernya dari time series. Jadi untuk menambahkan time series bisa diklik, ada project time series. Selanjutnya itu buat nama time series name. Untuk datanya itu didapat dari analisis frekuensi. Jadi seperti ini untuk analisis frekuensi dari data curah hujan 15 tahun dengan 2 stasiun hujan dengan menggunakan metode rata aritmatik atau dengan parameter statistik untuk distribusi normal, kemudian Gumbel, log normal, dan distribusi log persen 3 dengan masing-masing kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Kemudian menggunakan distribusi hujan segitiga, itu yang paling umum digunakan. Jadi selama 2 jam atau 120 menit maka didapat grafik seperti ini. Sebenarnya banyak untuk mengkonversi dari hujan harian ke hujan jam-jaman, namun saya menggunakan distribusi hujan segitiga. Nah, masukkan data yang kita peroleh dari analisis frekuensi, kemudian uji kecocokan pada time series editor. Nah, dengan cara menambahkan add a rain gauge. Misalkan itu untuk hujan 1, kita curah hujan 1 dengan time series yang sudah kita buat tadi. Time series untuk time interval juga bisa diatur. Selanjutnya untuk menjalankan simulasi dengan run a simulation. Jadi di sini untuk continuity error itu di bawah 5%, artinya tingkat errornya masih bisa ditoleransi dengan surface runoff dan flow routing itu oke, di bawah 5%. Nah, setelah dilakukan run simulation, maka selanjutnya bisa kita lihat pada maps. Untuk subcatchment jadi runoff, kemudian nodes itu flooding, artinya titik-titik yang mengalami luapan atau genangan. Kemudian untuk link itu kita pakai flow. Jadi untuk time of day-nya itu bisa diatur, bisa digeser-geser. Jadi kita menggunakan 15 detik. Atau bisa juga dalam report summary. Misalkan untuk not flooding, artinya titik yang mengalami banjir atau luapan atau genangan itu pada junction 3 dan junction 6. Artinya junction 3 dan 6 kita tambahkan di profile plot selection. Di start node-nya itu untuk untuk junction 3 dan end node-nya itu junction 6. Jadi ada di dalam junction 3 dan junction 6 itu ada 3 conduit. Kita jalankan selama 15 detik, air naik, artinya memang benar pada junction 3 dan junction 6 itu mengalami luapan.
Kemudian report selanjutnya itu bisa dalam grafik yang tadi dalam profile pod selection. Itu bisa kita lihat untuk masing-masing untuk per detail dari nodes, misalkan apakah kita mau tinjau untuk junction berapa, apakah terjadi luapan atau tidak. Kan untuk start node kita coba dengan junction 1, end node-nya junction 3, P4. Jadi ada conduit 2 dan conduit 1. Oke. Nah, pada junction 1 sampai junction 3 kalau kita simulasikan itu pada junction 3 itu terjadi luapan, namun untuk junction 1 tidak. Nah, summary result lainnya itu bisa pada node flooding atau data lainnya bisa juga dilihat pada summary. Nah, misalkan kita coba dengan conduit 1. Jadi pada properti untuk conduit 1 kita menggunakan open rectangular, jadi saluran terbuka persegi dengan maksimum. Jika misalkan terjadi luapan, nah artinya saluran yang kita rencanakan itu tidak sanggup untuk menampung kapasitas dari aliran, maka bisa diperbesar cross section yang kita gunakan pada saluran. Misalkan yang kita rencanakan tadi 0,3 meter kali 0,3 meter. Nah, bisa kita perbesar dari nilai itu sehingga air itu bisa tertampung. Artinya tidak terjadi luapan pada titik atau pada join junction 3 dan junction 6. Nah, mungkin itu saja tutorial SPMM kali ini. Dari input, kemudian menjalankan simulasi dan output atau report yang saya jelaskan pada tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.